Oke guys, selamat malam. Jadi hari ini gue mau sharing-sharing sedikit. Tadi kebetulan gua malam ini mau pulang juga karena tadi ada beberapa meeting juga di dalam. Jadi hari ini gue pengen kasih teman-teman informasi nih. Teman-teman tahu ya, sekarang kan Bitcoin lagi harganya kan lagi naik kan. Nah, ketika dolar itu melemah, jadi sebenarnya perpindahan uang itu cuma pindah doang dari dolar pindah lagi ke Bitcoin, terus habis itu pindah ke saham. Jadi uang-uang besar itu biasanya cuma pindah-pindah doang guys. Nah, sekarang rupiah menguat, dolar melemah, dan Bitcoin itu menaik. Dan nanti kabarnya tanggal 2 November itu akan keputusan The Fed lagi untuk menaikkan suku bunga. Jadi suku bunga The Fed akan dinaikin lagi, dan memang aturannya seperti itu. Jadi gue kemarin udah dapat kisi-kisi. Jadi kalau misalnya kenapa bisa dinaikin terus, karena kalau misalnya eh, tidak sampai ke 2%, jadi kalau inflasi di Amerika tidak sampai 2%, tidak turun sampai 2%, The Fed akan terus menaikkan suku bunga. Sampai kapan ya? Bertahun-tahun sampai inflasi di Amerika turun 2%. Jadi buat teman-teman, untuk investasi sekarang lebih baik investasi jangka pendek dan menengah. Jadi kalau misalnya aku saranin buat investasi Bitcoin ya, investasi Bitcoin itu teman-teman target aja misalnya cuan 5%, 10% udah take profit. Terus kalau misalnya turun dicicil aja guys. Jadi contoh nih, misalnya sekarang udah 20.000, cicil 1 juta, misalnya 1 juta atau 10 juta, 10% dari total modal lu ya. Jadi kalau misalnya modalnya 10 juta, 1 jutanya teman-teman cicil dulu. Jadi nanti kalau dari 20.000 ke 19.000 itu turun, teman-teman cicil lagi. Kalau 18.000 cicil lagi. Gitu. Pokoknya cicil terus. Kalau turun terus cicil terus. Tapi kalau naik, misalnya yang di bawah itu udah cuan 5% langsung tarik. Udah cuan 5% langsung tarik. Jadi mainnya kayak gitu guys. Nah, ini buat teman-teman yang trader kripto yang masih pemula ya, itu saran aku, karena The Fed ini akan terus naikin suku bunga jika inflasi belum sampai di bawah. Terus apa efeknya buat kita nih di Indonesia? Jadi di Indonesia ini ketika kenaikan suku bunga, The Fed akan naikkan suku bunga, berakibat di Indonesia tuh rupiahnya jadi melemah. Kata kemarin sendiri lihat ya, sampai 15.600. Dampaknya apa? Jadi sebenarnya dampaknya di dalam kredit. Tapi kredit itu teman-teman nggak perlu khawatir, yang masih di bawah 1M itu kreditnya tuh nggak terlalu pengaruh, karena kan anggap aja floating. Yang berpengaruh itu ketika teman-teman punya utang luar negeri seperti utang dolar. Jadi ketika dolarnya dari 14.000 terus naik ke 16.000 kan bayarnya kan 2 kali lipat. Tapi kalau misalnya teman-teman menengah ke bawah yang punya utang kreditnya di bawah 1M, ya paling cuman selisihnya 2% dibagi 12 nggak terlalu ngaruh. Cuman memang pengaruhnya di income aja, karena volumenya, aku melihat volume transaksinya di 2022 akhir ini itu pasti menurun. Sampai bulan November dan Desember itu pasti nurun guys. Ya, ketika teman-teman turun berarti kan income-nya menurun juga, ya kan? Nah, jadi solusi buat teman-teman ya, ketika punya kredit, aku saranin sih mungkin seharusnya dulu diambil diperpanjang. Jadi kalau misalnya teman-teman udah ambil pendek, coba teman-teman take over ya, take over untuk dipanjangkan limit kreditnya supaya cicilannya murah. Dan sebenarnya banyak banget sekarang ketika mau resesi ini banyak orang yang kredit macet. Disitulah sebenarnya gue ambil peluang guys. Peluangnya di mana? Karena banyak orang yang kredit macet, itu peluang gue bisa dapetin properti sangat murah. Jadi kalau misalnya dari harganya 1M belinya cuma 500 juta ya, dari harga 1M belinya cuma 500 juta. Dan bang, lelang ya bang, bukan lelang ya. Jadi teman-teman, kita bukan beli lelang tapi kita belinya prelelang ya, kita belinya prelelang. Jadi kalau misalnya bedanya di mana? Kalau misalnya teman-teman lelang ya, teman-teman lelang itu belinya di bank, tapi ini pralelang. Jadi sebelum dilelang kita udah keep duluan, kita udah beli duluan. Jadi kita langsung nego sama pemiliknya. Bedanya mana? Kita nego sama pemiliknya, kita bantu tebus dia, sama kita kasih susuan ke dia ya. Kalau misalnya teman-teman masukin lagi ke bank, itu bisa dapat cashback. Jadi beli rumah diskon 50% malah dapat modal dari bank ya teman-teman. Caranya seperti itu ya. Sebenarnya ini peluang bagus banget seperti apartemen, properti. Kapan lagi teman-teman bisa dapetin rumah mewah yang harga 3M cuma belinya 1M? Contoh harga rumah mewah di Citraland itu harga pasar 3M sampai 5M. Teman-teman bisa beli separuhnya kapan lagi? Sebenarnya ini adalah peluang buat orang-orang menengah dan miskin itu bisa jadi kaya ya.
Aku akan buka workshop aku tanggal 31 Oktober 2022. Aku harap teman-teman bisa ikut, daftar aja sekarang juga. Mumpung minggu depan ya, hari Senin kita udah mulai. Mumpung belum kehabisan, teman-teman langsung aja daftar sekarang. Oke, jadi peluangnya aku lanjutin ya. Peluangnya untuk orang miskin bisa menjadi kaya di mana? Jadi orang miskin ini karena nggak bisa ambil peluang ini setiap 10 tahun. Jadi ini 10 tahun sekali ya, momen ini 10 tahun sekali. Kalau teman-teman nggak ambil di tahun ini, itu nunggu 10 tahun lagi. Jadi teman-teman gini, caranya gampang banget. Teman-teman ambil peluang ini, orang-orang yang kredit macet, yang butuh duit, teman-teman beli asetnya. Terus gimana, nggak punya duit bang, nggak punya modal, kendalanya pasti nggak punya modal. Cari investor ya, cari modal. Gimana caranya? Aku akan ajarin teman-teman gimana caranya cari modal dan mendapatkan modal, menjalin relasi. Otomatis kalau misalnya dapetin modal kan teman-teman harus punya temenan orang kaya kan. Nah gimana carinya untuk bisa dapat relasi orang-orang kaya, teman-teman nanti akan aku ajarin juga di workshop ya. Kalau teman-teman udah punya relasi orang kaya, terus mereka percaya sama lu, buat presentasinya gimana, semuanya nanti gua ajarin sampai teman-teman bisa mendapatkan modal miliaran. Ketika teman-teman bisa mendapatkan modal 1 miliar, teman-teman kerjasama sama investor tersebut untuk membeli aset tersebut. Jadi misalnya contoh, dari modal 1M beli aset yang nilainya 2M. 2M itu buat pegangannya dia, pegang jaminannya. Jadi kenapa mereka mau investasi dulu? Karena memegang jaminan. Ketika teman-teman megang jaminan 1M itu ya kan, teman-teman bisa jualin kembali, jual misalnya 1,5M gitu kan. Ketika laku ada profit di situ, selisih profit 500 juta. 500 juta bisa teman-teman 50-50. 500 investor, 250 juta investor, 250 jutanya lu. Jadi teman-teman bisa dapat 250 juta per project ya. Ini peluang buat teman-teman untuk cepat kaya. Jadi aku saranin teman-teman nggak bakalan bisa dapat momen ini ya, cukup untuk 1-2 tahun ini ya, 2022 sampai 2023. Kalau teman-teman nggak ambil peluang sekarang, mungkin 10 tahun lagi teman-teman baru bisa ambil. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa subscribe dan follow akun aku semua. Terus teman-teman bisa hubungin admin yang ada di bio. Teman-teman join workshop aku tanggal 31 Oktober 2022. Jangan sampai telat ya guys, langsung aja. Thank you.